teman-teman, salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm. Jumpa lagi dengan saya Yudha Nugroho di YouTube channel Putra Serayu Breeding Farm. Channel yang akan selalu konsisten membahas seputar ayam aduan. Ya teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara menangani betina ayam yang suka makan telurnya sendiri. Jadi betina atau indukan atau biang yang suka memakan telurnya sendiri atau bahkan memakan telur dari induk yang lain, dari betina yang lain. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang penyebab-penyebabnya karena nanti akan terlalu lama dan biasanya teman-teman tidak suka bertele-tele, ya. Jadi saya akan bahas langsung bagaimana cara mentreatment agar supaya biang yang suka makan telurnya sendiri itu jerak, ya. Yang pertama teman-teman, cara yang pertama ini sangat mudah ya. Teman-teman bisa potong paruh dari biang yang suka makan telur tersebut. Dipotong paruhnya, ya, biar tidak lancip, biar tidak tajam. Jadi teman-teman bisa contoh kayak ayam petelur ya. Ayam petelur itu semuanya dipotong paruhnya. Nggak boleh ada paruh yang runcing, nggak boleh. Jadi ayam petelur semuanya itu dipotong paruh pasti. Teman-teman bisa lakukan hal demikian. Jadi dipotong mungkin menggunakan gunting, nanti diamplas ya, agar biang tersebut ketika matuk karena tidak runcing jadi tidak rawan pecah ya telurnya. Lalu supaya jerah juga. Jadi teman-teman bisa sedikit amplas juga ya paruhnya, biar nanti ada rasa-rasa ngilu sedikit supaya biang tersebut jerak. Jadi kita berikan efek jerak ke biang tersebut ya. Nah teman-teman bisa gunakan cara yang pertama tadi, potong paruh ya. Yang kedua teman-teman bisa gunakan cara mentreatment dengan telur palsu ya. Ada teman-teman bisa cari di tempat mainan anak-anak atau mungkin di poultry shop terdekat ya. Teman-teman bisa mendapatkan telur plastik ya. Fungsinya apa Mas Yuda? Gini caranya ya, fungsinya itu untuk mengelabui atau memberikan efek jerah juga kepada biang yang suka makan telur tersebut ya. Jadi ketika nanti teman-teman udah dapat telur plastiknya, teman-teman mungkin biang yang suka makan telur itu mulai nelur ya. Ketika nelur teman-teman harus tungguin ya, harus tahu ketika biang tersebut udah nelur. Biasanya kalau betina atau indukan atau biang itu kalau telur pasti petok-petok ya. Jadi teman-teman kalau dengar biang tersebut petok-petok ya, teman-teman hampiri tarangannya, nanti diambil telurnya. Telur yang dikeluarkan dari biang tersebut diambil. Nanti ditaruh telur plastik tersebut ya. Nanti ketika dia akan coba mematuk-matuk telur itu nggak bakalan pecah. Keesokan harinya ketika bertelur lagi ya, ambil telur yang dari biang tersebut lagi. Yang di situ biarin telur plastik. Jadi ketika sampai berkali-kali dia coba mematuk telur itu dan ternyata nggak pecah, jadi dia nanti merasa nggak bisa mecahin telur lagi. Jadi nanti ke depannya dia akan jerak, nggak akan matuk-matuk telur lagi. Karena kemarin-kemarin matuk-matuk telur itu nggak pecah-pecah. Nah teman-teman bisa gunakan cara yang kedua ya. Lalu yang ketiga teman-teman, teman-teman bisa treatment ya biang tersebut dengan cara memberi wangi-wangian pada tarangannya ya. Biasanya kalau biang yang suka makan telur itu karena terpancing atau terpicu oleh bau amis dari telur tersebut ya, oleh bau amis-amis, bau protein. Karena ayam paling suka yang namanya protein, itu ayam paling suka. Makanya ketika diberi pakan yang berprotein tinggi, ayam tersebut pasti akan lahap makannya. Karena paling suka ayam dengan yang namanya protein. Nah, protein biasanya berbau amis-amis ya. Jadi ketika tarangan tersebut nanti mungkin posisinya kurang bersih atau mungkin terlalu bau, nggak pernah dicuci, nggak pernah disemprot, maka akan berpotensi sangat bau amis. Nah, bau amis itu berpotensi untuk memicu
biang tersebut mematukin telurnya, ya. Jadi kita perlu jaga tarangannya supaya tetap wangi, tidak berbau amis. Contohnya yang pertama, selalu ganti jeraminya, ya, jerami atau alas dia ngeram, ya, selalu ganti ketika ada biang yang ngeram netas itu, dan netas sudah turun dari tarangan, alas tersebut diganti dan juga disemprot menggunakan disinfektan atau sabun, biar supaya di tarangan tersebut tidak ada gurem juga, tidak berbau amis juga, dan lain-lain. Ya, teman-teman bisa lakukan itu. Teman-teman juga bisa selalu menggunakan jerami yang baru atau alas yang baru. Lalu teman-teman bisa menggunakan herbal wangi-wangian, daun-daun wangi-wangian, agar supaya menetralisir bau amis dari telur tersebut. Teman-teman bisa gunakan contoh daun kemangi, mungkin kulit jeruk atau daun jeruk, mungkin daun daun sirih, mungkin daun sereh, ya. Teman-teman bisa kasih herbal-herbalan seperti itu, daun-daun herbal seperti itu di bagian alasnya, ya, supaya tarangannya itu tidak berbau amis. Kalau tarangannya tidak berbau amis, maka ayam tersebut tidak terpacu untuk mematukin telurnya lagi. Ya, teman-teman bisa gunakan cara yang ketiga tersebut. Lalu yang keempat, teman-teman, dari faktor pemeliharaan teman-teman sendiri, ya. Jadi faktor pakan, kandang itu pengaruh sekali, lokasi kandang itu pengaruh sekali. Jadi ketika nanti teman-teman mengalami punya biang yang suka makan telurnya sendiri, nanti teman-teman cek apa ada yang salah dari pola pemeliharaan teman-teman. Contohnya dari kandang, mungkin tata letak tarangan yang kurang pas, terlalu di tempat yang ramai, atau terlalu di tempat yang terang, atau tarangannya nggak nyaman, atau kandangnya terlalu sempit, atau sering keganggu predator, atau terlalu sering keganggu manusia, itu berpotensi juga menjadikan biang tersebut stres, ya. Nah, kalau biang tersebut sudah stres, maka dia akan melakukan tindakan kanibalisme juga, memicu untuk melakukan tindakan kanibalisme. Lalu dari segi pakan juga teman-teman harus perhatikan, ya. Kalau biang yang suka makan telurnya sendiri bisa jadi kekurangan nutrisi, kekurangan mineral, entah itu protein, kalsium, zat besi, fosfor, dan lain-lain. Ya. Jadi kalau biang yang lagi bertelur ataupun lagi ngeram itu kekurangan mineral, ya, asupan pakannya itu kurang protein, kurang kalsium, kalium, zat besi, dan mineral lainnya, itu juga berpotensi biang tersebut melakukan hal kanibalisme, mematuk telurnya sendiri, agar supaya melengkapi kebutuhan-kebutuhan dari mineral-mineral, nutrisi-nutrisi yang dia butuhkan. Ya, teman-teman perhatikan pakannya, nggak boleh asal-asalan, nggak boleh telat ngasih pakan, nggak boleh telat air minumnya juga ketika dia lagi ngeram. Kalau biang kelaparan, posisi lagi ngeram, juga dia berpotensi untuk melakukan tindakan kanibalisme, ya, teman-teman. Kan hanya saat dia lagi ngeram, ya, teman-teman. Jadi pada saat dia proses kawin dan bertelur, teman-teman pun perlu perhatikan, karena nanti biang tersebut melakukan tindakan kanibalisme atau memakan telurnya sendiri itu bisa karena tanpa sengaja, teman-teman, ya. Bisa karena tanpa sengaja. Jadi ketika mungkin biang tersebut cacingan pada saat dia bertelur, maka telurnya itu nanti kerabangnya itu akan ada bintik-bintik, ya, di bagian yang ujung tumpulnya. Nah, bintik-bintik tersebut itu bisa menjadikan kerabang telurnya itu kurang kuat, jadi mudah pecah. Bisa juga karena kurangnya kalsium, fosfor, dan zat besi, maka kerabang telurnya itu kualitasnya kurang bagus, maka gampang pecah. Ya, nah, hal-hal demikian itu juga bisa memicu, teman-teman. Jadi ayam tersebut memakan telurnya itu bukan karena dia sengaja, bisa jadi tanpa sengaja. Misal ketika dia membalikan telurnya karena kerabangnya kurang kuat, akhirnya pecah. Karena dia nggak mau telur-telur yang lain kena kotoran dari telur tersebut, maka dia mencoba memakannya, ya. Dan ternyata dimakan kok enak, makanya jadi ketagihan, dan nanti membuat potensi baru lagi dia sengaja memakan telurnya. Kan seperti itu, teman-teman harus perhatikan, ya, harus perhatikan pakan, itu penting sekali, ya. Jadi kandang, pakan,
Teman-teman harus perhatikan. Nah, treatment yang terakhir ya, teman-teman, treatment yang terakhir ini menurut saya yang paling manjur, paling jitu ya. Paling manjur, paling jitu, dan saya jamin 100% sembuh ya, sembuh 100% dengan cara diumbar los, teman-teman ya, dengan cara diumbar los. Kenapa diumbar los, Mas Yuda? Ya, ayam itu habitat aslinya di alam umbar los. Jadi dia akan sangat merasa nyaman ketika diumbar los. Ya. Ketika biang tersebut mungkin stres, ketika biang tersebut mungkin kekurangan nutrisi, kurang mineral dan lain-lain, dia akan menemukannya di alam bebas, di umbar losnya ya. Jadi nanti dia akan mungkin kalau kurang serat akan makan rumput-rumputan, kalau kurang mineral akan makan batu-batu kerikil, tanah dan lain-lain yang dia perlukan ya. Jadi semuanya itu ada di alam. Nanti ketika ayam tersebut sudah sangat nyaman ketika diumbar los, ketika dia bertelur, maka dia tidak akan pernah lagi mematuk telurnya, teman-teman. Ya, nggak akan pernah. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini ya? Karena saya ketika mengalami biang yang suka makan telurnya sendiri, ya, itu saya treatmentnya diumbar los. Biarin dulu biang tersebut beristirahat, nggak produksi ya. Jadi biar normal dulu, biar nggak stres dulu, biar nyaman dulu dia sama lingkungan. Saya kalau melakukan treatment yang terakhir ini ya, itu selalu berhasil. Makanya di VT sebelumnya saya memberikan teman-teman itu pengarahan agar supaya biang tersebut diumbar los ya. Karena itu yang menurut saya paling gampang dan pasti berhasil. Dari treatment-treatment yang lain ya, dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat tadi yang saya paparkan, yang kelima ini adalah yang paling mudah dijalankan. Ya, paling mudah, paling enak. Jadi umbar los, umbar los. Yang penting biangnya nanti dikasih pakan. Ya. Udah biarin, nggak usah dipikirin dulu, nggak usah buat produksi dulu, nggak usah campur pajak dulu, nggak masalah. Umbar los dulu, pasti berhasil. Ini tak jamin teman-teman ya, ini tak jamin. Yang penting jangan diganggu, umbar los pokoknya, biar dia bebas ya. Nah itu beberapa cara mentreatment agar supaya biang atau betina atau babon itu tidak makan telurnya lagi ya. Teman-teman bisa pilih dari beberapa treatment tadi ya. Untuk rekomendasi saya adalah yang nomor 5, umbar los ya. Itu nggak repot. Kalau kita motong paruhnya ya, kalau yang nggak tegaan juga nggak bisa kan motong paruh. Terus kalau kita mau treatment dengan telur plastik juga repot, setiap kali nelur harus diambil kan gitu. Jadi dan beberapa treatment yang saya paparkan tadi ya, bisa nanti teman-teman lakukan, pilih yang menurut teman-teman itu paling baik dan mungkin paling cocok buat teman-teman semua ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm.